atau katakanlah Word ya, nanti kita coba Word. Nah, ini agak komputer jadul ya, jadi oh my god, lama sekali. Oke. Nah, ini adalah yang ada di dalam Word yang biasanya kita gunakan di dalam skripsi ataukah bikin PKMKC atau mungkin menggunakan lainnya, apakah itu paper atau jurnal. Nah, sebelum ini sampai ke tahap yang terakhir, kalau bagi saya Word itu adalah tahap terakhir. Yang pertama itu adalah kalian bahasanya buka seperti yang tadi saya sampaikan di Mendeley Desktop. Ini yang cara singkat ya. Jadi, nah ini Mendeley Desktop, jadi bisa aja begini. Nah, bisa buat begini. Atau Mendeley Searching. Nah, tampilan warnanya nanti dia warna biru. Misalnya ya. Mendeley sebentar. Nah, ini tampilannya begini. Lalu center. Nah, jadi kalau nanti misalkan kalian katakanlah bukanya Mendeley misalnya, Mendeley, ya, ini, lalu kemudian dari situ bisa dengan searching seperti ini, jadi tampilannya begini Mendeley, ya. Jadi nanti cuma memang sebelum masuk ke sana, kalian harus menginstal beberapa aplikasi yang ada di Mendeley itu sendiri. Jadi kalau bicara mendeley.com, ya, di sini mendeley.com, ya. Nah, ini tampilannya mendeley.com. Jadi kalau kita ketik mendeley.com. Nah, ini mendeley.com. Nah, pertama, ini adalah sebuah tools online yang digunakan oleh Mendeley untuk mencari jurnal atau paper. Itu yang pertama. Syaratnya kalian harus punya account dulu di sini. Gitu ya. Jadi kalian buat account di sini, create account whatever namanya ya, tapi yang penting buat account. Setelah itu biarkan masuk. Nah, setelah dibuat, silakan nanti bisa searching. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum itu dilakukan mau kita lebih jauh lagi, kita harus install beberapa aplikasi seperti yang tadi saya sampaikan. Klik aja yang di support, setelah mendeley.com nanti ada support. Ya. Nanti di sini ada Mendeley citasi, ada Mendeley reference, ataupun yang namanya web importer. Mendeley citasi akan muncul jika sudah diinstal, akan muncul di bagian reference yang ada di Microsoft Word. Jadi ada di sini. Tunggu dulu, ini komputer saya agak lama. Ya. Nah, dia munculnya kayak gini. Dia akan muncul di sini. Jika si Mendeley cheat ini sudah, cheat ini atau citasi, kalau kepanjangannya disingkat jadi cheat, itu telah diinstal. Lalu kemudian yang kedua adalah menginstal Mendeley Reference Manager. Nah, tampilan Mendeley Reference Manager ya seperti ini. Nah, ini namanya Mendeley, apa namanya sebutannya Mendeley Reference Manager. Biasanya kalau sudah muncul dia akan tampilannya seperti ini. Sebentar, saya coba cari Mendeley. Nah, ini. Gitu ya. Nah, setelah ini semua diinstal,
satu lagi yaitu adalah web importer. Jadi hanya 3, 1, 2, 3 gitu ya. Hal itu yang menjadi utama. Mendeley citasi akan muncul di Word. Lalu kemudian Mendeley Reference Manager, dia merupakan aplikasi tersendiri. Nanti dia akan terkoneksi sebagai syarat. Dan yang ketiga adalah Mendeley citasi. Maksud saya Mendeley Web Importer. Dia akan muncul di sisi sebelah add-on ini. Ya, di add-on. Nah, itu 3 fungsi pokok utama yang ada di Mendeley, persyaratan pertama. Nah, ya untuk menginstall dan menggunakan semua itu ya minimal kalian harus punya ininya, sign in dulu. Kalau tidak sign in, ya dia harus create. Nah, sign in-nya itu menggunakan Elsevier. Nah, Elsevier ini adalah sebuah penyedia atau publisher yang mengumpulkan berbagai macam jurnal maupun paper di seluruh dunia dan terindeks. Ya, bahasanya terindeks Scopus. Sebagai contoh begini, saya coba masuk dulu. Ya, sebentar, tadi saya masuknya saya lupa masuk pakai binus aja deh. Pakai binus, situasi saya ini. Ya, kenapa nih? Jadi binus masih nggak mau. Berarti ada something. Oke. Nah, di sini akan muncul nama kalian kalau kalian sudah mendaftar di Mendeley. Oke. Nanti masuknya ke Elsevier. Kalau yang kedua adalah kalau belum membuat itu, masuk aja ke Elsevier. Ini juga kalian harus create. Jadi bahasanya punya akunnya juga di Elsevier. Sehingga koneksitas antara Mendeley dengan Elsevier itu menjadi saling terhubung atau terkoneksi. Nah, jika semua sudah terinstall, ya bahasanya jika semua sudah terinstall, baik itu Mendeley Web Importer, tampilannya seperti ini, ya, ini harus pada saat di Web Importer itu jalan, ya dia harus sesuai dengan akun yang dia buka ini harus sesuai. Kalau ini misalnya wiryawan@gmail.com, misalnya nama kalian, namun di sini namanya lain, dia kan nggak bisa terkoneksi. Automatically harus sama. Saya coba Elsevier, dia sudah masuk ke Elsevier. Lalu yang tadi ini saya coba masuknya pakai akunnya mana ini? Sebentar ya, settingnya pakai akun siapa ya? Oh, wiryawan@gmail.com tetap. Jadi dia sama. Jika ini sama yang ada di Mendeley akunnya wiryawan@gmail atau nama kalian lah, misalnya farid@gmail.com atau jessica@gmail.com. Di Elsevier juga harus jessica@gmail.com. Begitu juga dengan web importer harus jessica@gmail.com supaya terhubung satu sama lain. Oke. Nah, jika semua ini sudah, automatically bahasanya di sini kita coba buka Wirya reference. Ini mau dibuka siapapun yang duluan nggak ada masalah, ya. Jadi kalau saya buka klik reference manager, nah dulu menggunakan desktop, jadi Mendeley desktop namanya. Kalau sekarang namanya Mendeley Reference Manager. Ya. Nah, semua ini tergantung dari besaran internet. Nah, pastikan juga pada saat membuka reference harus sesuai dengan namanya yang tadi ya. Biasanya saya bukanya pakai institution. Oke, ini adalah tampilan yang ada di Mendeley saya. Jadi
Kalau dilihat seperti ini, gitu ya. Oke, nanti saya akan tunjukkan ini. Namanya tetap sama, akunnya sama, dan seterusnya. Ini ada riset menjadi install baru diperbarui terus. Oke, ini kita tutup, kita minimize. Oke. Ini juga akunnya kita masuk ke bagian searching. Ini Mendeley searching lewat sini, ini lewat searching. Nah, web importernya biarkan saja muncul seperti ini. Kalau misalnya dia mati, ya kita nyalakan lagi. Ya, oke. Kita matikan dulu aja. Oke. Nah, sekarang dari bagaimana memadukan tiga hal tersebut. Nah, contoh bahasanya kalau tadi siang kita bicara Jessica, bukan Jessica, siapa Agnera. Agni mengatakan bahwa saya sudah pernah belajar publish and perish. Kalau publish and perish lain lagi ya ceritanya ya, bukan ini. Saya coba Mendeley dulu. Nah, begini. Nah, kita ke arah Windows Reference Manager. Nah, ini dia kita buka Windows Reference Manager. Nah, ini adalah Windows Reference Manager. Tampilannya seperti ini. Ya. Jadi ini paper-papernya, ini paper yang all reference, tapi kalau saya masukin ya ada beberapa yang belum saya masukin. Anggaplah ini adalah isi yang semuanya. Nah, ini adalah folder-folder yang kita buat. Jadi di bagian collection ini adalah folder-folder yang memang kita buat khusus untuk apa tujuan kita. Contoh misalnya seperti ini. Contoh seperti ini misalnya. Saya buat new collection. Apa kira-kira new collection? Misalnya katakanlah talking about the apps gitu ya. Atau bahasanya apa ya? UI UX. UI UX application. Nah, jadi penentuan judul ini terserah kalian. Jadi kalian begini, misalnya tujuan kita mau buat apa? Nah, di dalam folder yang collection ini kita buat, itu adalah folder yang berisi tentang berbagai hal yang terkait dengan judul itu. Ya, seperti itu contohnya. Nah, dalam hal ini ya, saya akan bicara tentang UI dan UX application. Gitu. Nah, kita coba enter, dia akan muncul di sini UI UX application. Nah, ingat, pada saat kita mau membuat UI UX application, atau katakanlah tadi ada yang bilang Arif bilang ada Growskui ya gitu, Growskui apa Growskui saya nggak tahu. Lalu ada yang menggunakan mind self, monggo saja. Ada yang menggunakan share it, whatever namanya, atau mungkin berbengkel liar. Saya nggak tahu yang lain. Saya belum. Nikola saya belum coba tanya tadi apa Niko sempat ngobrol terakhir tadi dengan Damar maupun siapa tadi satu lagi tuh lupa saya. Nah itu silahkan saja. Nah saya ambil contoh UI UX application. Nah ingat ya di dalam sebuah judul itu pasti akan melibatkan yang namanya teori. Nah sekarang kalau kita mau buat di bawahnya misalnya katakanlah di dalam UI UX ini kita coba buat misalnya katakanlah new collection. Biasanya ada kalau kita klik di sini dia akan muncul new collection di bawahnya atau bagian atau subbab dari judul itu atau bab-bab chapter-chapter yang mendukung dalam terhadap judul-judul dimaksud. Ya, contoh saya coba buat. Pasti kalau di dalam paper pasti new collection kan ada di sini. Pertama kita bicara tentang introduction. Segala hal yang berkaitan dengan introduction. Bisa saja di sini introduction. Ya, gitu ya, atau latar belakang lah bahasanya. Itu satu. Nah, belum saya enter lagi tadi. Introduction. Ini di Windows Reference Manager. Lalu saya coba lagi buat new collection-nya adalah teori. Perhatikan betul ya. Lalu kemudian ada lagi misalnya apa contohnya di sini saya buat apa yang kemarin itu. Teori. Oke, nah ini jadi contoh artikel. Nah, kita fokus di bagian ini di yang barusan judul kita buat.
Kemudian saya tambahkan lagi, ini adalah result. Ya. Nah biasa, belum saya enter, harus di enter ya, kalau nggak di enter nggak bisa. Result. Oke. Nah, ini dia. Jadi ada 3 hal. Nah, maksudnya apa? Supaya nanti kita akan kumpulkan jurnal-jurnal yang terkait dengan UI UX application, khususnya tentang pengenalan atau teori atau latar belakang dengan tabel dan sebagainya ke dalam kelompoknya introduction. Sehingga nanti pada saat membuat sebuah skripsi atau sebuah paper atau jurnal, ya otomatis ini kan ada ya kutipan-kutipan yang berkaitan dengan latar belakang dari judul yang telah kita tentukan tadi. Nah, di sini juga teori. Ada juga nanti jurnal-jurnal paper atau mungkin textbook yang kita akan ambil dan kita akan jadikan kutipan sebagai bagian dari teori. Nah, oke. Nah, sekarang yang berkaitan dengan background, katakanlah introduction atau background. Nah, setelah kita masuk begini, kita udah biarkan saja ini dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam window searching. Gitu ya. Window searching. Nah, window searching itu maksudnya apa? Ya tadi Mendeley yang ada searchingnya. Nah ini dia Mendeley. Jadi kalau kita masuk ke sini, ini searching, gitu ya guys. Jadi ini adalah searchingnya. Nah, sekarang yang mau kita inginkan cari di sini apa? Kan gitu pertanyaannya. Oke, yang berkaitan dengan UI UX. Misalnya UI UX. Ya, kita enter. Nah, di sini akan muncul berbagai macam jurnal. Berbagai macam jurnal. Ya, nah, biasanya dosen pembimbing atau siapapun termasuk saya, dia akan meminta bahwa tahunnya itu jangan terlalu lama. Yang berkaitan dengan UI UX itu tahunnya jangan yang terlalu lama. Atau mungkin judul yang lain, yang penting intinya tahunnya tidak terlalu lama. Kalau menurut Scopus, reviewer ya, yang ada di Taiwan, Mr. Ong siapa lupa saya kemarin, itu maksimal itu 3-4 tahun. Jadi tahun 2022, 2021, dan 2020. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini yang berkaitan dengan UI UX. Kalaupun nanti misalnya mau dicari yang lebih detail lagi ya monggo saja. Nah, gitu ya. Nah, setelah ini baru dibuka adalah web importer. Bagaimana mengimport ini gitu ya ke dalam tadi bahasanya ke bagian yang namanya eh, reference ke dalam sini. Mengumpulkan ke sini. Ya, nah kita buka web importer. Oke, kita tutup. Lalu kita buka, kita refresh dulu ya. Nah, ini harusnya bisa di-refresh. Mendeley Support Center. Sebentar. Ini sepertinya, mana tadi? Deskripsi ada nanti. Nah, ini UI UX. Jadi UI UX application. Kita coba refresh. Harusnya muncul. Ini kita refresh, masih tetap dia akan begini. Lalu Mendeley ininya kita klik web importer. Oke. Nah, pada saat ini kita klik, maka tampilan yang ada di web importer atau add-on di sini, ya, itu akan sama dengan yang ada di websitenya mendeley.com di Windows searching di Mendeley searching tadi. Kalian perhatikan kiri dan kanan. Bahasanya tampilan yang ada di di Mendeley searching itu adalah directly langsung ke database-nya yang ada di Mendeley. Sedangkan web importer itu adalah database yang ada di komputer kita. Ya, seperti itu. Nah, contoh saja misalnya saya lebih gampang lah misalnya. Ini, nah, dari sekian banyak jurnal yang ada. Nah, ini kan ketemu nih jurnal. Kita coba buka ini ya. Kalau nanti belum berubah ini bisa di-refresh. Contoh misalnya begini. Nah, ini jurnal sama nih. Misalnya EU Integrated Holistic Monitoring of PAUD using the FSIC method. Mungkin cocok gak? Kalau memang cocok tinggal dicetak. Oke, kalau tidak cocok jangan dicetak. Kita jalan lagi ke bawah. Ini juga kita bisa jalankan. Pakai mouse kiri.
how to be a UX UI designer. Nah, ini juga bagus. Di sini ada how to be. Nah, ini belum ada. Biasanya muncul. Ya, ini harus di refresh. Kalau di refresh, harus di refresh ya supaya yang ada di ini sama dengan yang ada di web. Ini saya refresh Mendeley-nya. Oke. Lalu saya buka Mendeley chat-nya. Dia akan menyesuaikan. Nah, di contoh Journal Open Access UI UX. Di sini tidak ada karena apa? Karena mungkin ini berbayar. How to be a UI UX designer, gitu ya. Pastikan bahwa yang kita pilih ini banyak citasinya. Ya. Citasi itu maksudnya adalah banyak orang yang mengelingkan atau mengambil jurnal atau paper ini ke dalam tulisannya. Nah, contoh ini penggunaan aplikasi Vikan dalam ini dia. Ini bisa menjadi ini. Ya. Nah, contoh saja misalnya saya ambil contohnya penggunaan aplikasi Figma kita ambil. Lalu kemudian jadi saya pilih lagi menggunakan aplikasi Figma misalnya. Mungkin ini kita masukin. Lalu di sini harusnya lebih banyak lagi nih. Kayaknya harus minta diupdate tadi. Ya. View my library. Sebentar. Ini harusnya Mendeley-nya harus diupdate biar ini diupdate. Oke. Ya. Oke. Ini sebentar guys. Jangan bingung ya. Ini nggak bingung. Saya ambil contoh satu. Nah, ini contohnya, anggaplah inilah ya. Nah, saya anggap dua ini. Ini masih berjalan. Karena banyaknya yang ada dan tertanam di sini, ya, itu tergantung dari cepat atau tidaknya internet. Gitu ya. Cepat atau tidaknya internet. Gitu. Makanya, lumayan cukup butuh waktu karena ada yang masih muter-muter. Gitu ya. Seperti itu. Nah, saya ambil contoh salah satu rujukan atau kutipan. Nah, pada saat ini sudah saya pilih, dia akan saya masukkan kemana? Nah, kebetulan masukannya adalah my library-nya kepada yang tadi UI UX. Nah, UI UX kan sudah kita buat tadi sebelumnya di Windows Reference Manager. Nah, ini dia. Nah, di dalam UI UX application tadi yang kita buat judulnya, ya, di dalamnya kan ada introduction, result, and theory. Nah, bisa saja kamu masukkan ke sini, nggak apa-apa. Karena itu bagian dari introduction atau pengenalan di mana pengguna aplikasi Vikan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam software. Nah, ini dia. Kita masukkan di sini. Nah, pada saat ini sudah kita masukkan, kita akan add. Ya. Jadi itu udah masuk ke sana, kita akan add. Nah, ini kan lumayan lama ya. Ini baru cuma 2 saja seperti. Nah, ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Sudah terkoneksi lah bahasa. Nah, untuk membuktikannya kita lihat dan kita buka di Windows Reference Manager. Dia masuk. Muhyiddin, rancangan Linux dan aplikasi. Ini adalah Windows Mendeley Reference Manager. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya misalnya katakan ini kan contoh jurnal yang ada. Yang kita sudah ambil ya tadi dari Elsevier. Kenapa kok Elsevier ya? Karena dia adalah salah satu penyedia jurnal dan paper yang terindeks. Nah, sekarang kita buka misalnya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke langkah terakhir. Ya. Jadi ini adalah yang namanya Mendeley. Microsoft Word. Contoh lah misalnya ini judul bahasanya pasti teman-teman tahu lah. Di sini adalah judul. Ini judul skripsi. Nah, di bawah ini itu pasti ada yang namanya introduction. Atau bahasanya latar belakang lah Indonesia ya. Nah, kalau introduction pengenalan, tapi kalau latar belakang kan latar belakang kenapa sebuah aplikasi itu dibuat atau judul sebuah paper itu dibuat. Nah, contohnya misalnya. Nah, oke. Anggaplah saya serah ya nulisnya, tapi yang berkaitan. Pada saat saya nulis. Nah, sampai di sini saya ingin memberi kutipan.
Karena kalau deskripsi pun ataupun di dalam penulisan PKNKC atau apapun harus ada rujukan yang terkait dengan apa yang disampaikan dari sebuah pernyataan. Nah, untuk memunculkan hal yang paper atau jurnal tadi, automatically pada saat di sini saya akan arahkan ke reference. Pastikan bahwa reference ada cheat, ya, Mendeley cheat atau citation itu sudah terinstall dan akan menjadi seperti ini. Oke, nah ini akan saya coba buka, lalu kemudian saya insert citasi. Jurnal yang tadi saya mau insert. Saya insert citasi. Ya. Munculnya agak lama, dia akan terkoneksi. Ini tergantung internetnya juga. Dia akan muncul kotak kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini kotaknya. Nah, untuk ke tempat yang tadi, yang tempat di Windows reference tadi, biasanya ini ada pilihan. Jadi ada eksternal, ada my library. Tapi kalau saya lebih suka ke go to Mendeley-nya, gitu ya. Nah, biasanya di go to Mendeley itu akan muncul seperti itu. Nah, yang lucunya ini dari si Mendeley saat ini kalian juga harus menginstall bahasanya Mendeley Desktop juga. Jadi selain Mendeley Reference Manager, ada Mendeley Desktop, ada cheat maupun web importer. Jadi saya tambahkan yang keempat. Karena apa? Pada saat mau memunculkan kutipan di dalam sebuah Word, dia harus terhubung dengan Mendeley. Makanya di sini saya klik Mendeley. Lalu go to Mendeley. Dan dia akan klik larinya ke Mendeley Desktop. Seperti ini. Nah, lihat di bawah sini, ada yang namanya judul UI UX application. Oke. Di sini ada UI UX application. Dan yang tadi sudah kita masukkan ke Windows Reference, Mendeley Reference Manager, dia akan muncul di sini. Nah, bagaimana untuk menjadikan ini sebuah citasi? Dengan catatan bahwa ini sudah sesuai ya dengan introduction. Nah, ini bagaimana memunculkan ini? Ya tinggal kita klik saja. Misalnya kita klik ini. Nah, lalu kemudian kita tekan shift kalau kita memilih lebih dari satu. Nah, setelah itu baru kita cheat atau citasi yang gambar tanda koma. Klik. Dia akan muncul di sini. Nah, ini. Ini citasi. Nah, citasi ini akan muncul angka 1 atau angka 2 itu tergantung dari stylenya yang ada di sini. Jadi style penulisan sebuah paper, style penulisan sebuah jurnal, ya, atau PKNKC itu ada asal. Nah, kalau misalkan ini stylenya adalah IEEE, dia akan muncul angka 1 dan 2. Kalau stylenya bukan IEEE, misalnya seperti BINUS ya, BINUS itu biasanya pakai American Psychological Association 7 Edition. Jadi kalau saya klik, dia akan berubah menjadi nama. Oke. Oke, nah ini satu jurnal. Lalu kita buatlah ya. Terus lalu kita akan kasih citasi lagi. Kita buka aja insert citation, buka go to Mendeley. Nah, contohnya misalnya ada paper yang berkaitan dengan itu tapi di bagian lain misalnya bab 1 skripsi, bab 2 ini nggak ada. Ini, nah ini dia. Misalnya ini. Ya, misalnya saya ambil misalnya ada beberapa citasi. Oh, ini saya sudah kumpulkan seperti yang tadi saya lakukan di OX. Saya pilih misalnya 5. Nah, tinggal disitasi aja. Tinggal dipilih jurnalnya, lalu klik yang tanda koma ini. Klik, dia akan ngeling sini dan otomatis muncul. Wah, kayaknya kalau ini nggak enak Pak, karena ininya pakai stylenya IEEE. Ya udah, kalau pindahkan saja IEEE, dia akan berubah. Gitu. Ini karena ada titik ini tadi apa namanya? Nah, jadi seperti itu. Oke, nah ini. Nah, ini adalah 3 sampai 10 menunjukkan bahwa ini citasi. 3 sampai 10. Tinggal diedit aja nggak apa-apa. Sesuaikan dengan maunya si provider penyelenggara. Lalu ada lagi, misalnya
Nah, di sini saya coba masukkan lagi insert citation yang telah tadi saya buat. Lalu misalnya di sini ada banyak sekali. Cuman ini agak lama ya. Nah, ini coba. Saya coba ini klik, pilih tadi seperti tadi. Dia akan muncul di sini seperti ini. Ini ada sekitar 100 ya guys. Ini 100. Jadi ada sekitar 100 citasi. Oke. Nah, sekarang biasanya teman-teman itu biasanya pada saat kita sudah buat rujukan seperti ini, lalu kita ingin buat yang namanya daftar pustaka. Kan gitu ya. Daftar pustaka atau reference dari jurnal-jurnal atau paper yang telah kita masukkan atau kita bikin kutipan sebelumnya, baik itu di latar belakang, introduction, teori dan sebagainya. Ya sudah, kalau memang seperti itu tinggal apa? Tinggal klik saja ini, nggak perlu kalian nulis lagi. Di bagian reference di MS Word, tinggal klik aja insert bibliografi. Klik saja. Perhatikan nih, perhatikan betul. Ini saya klik. Insert bibliografi. Lihat dan perhatikan ada berapa rujukan? Ada 100. Nah, ada 100 buat. Nah, bagaimana ini bisa disesuaikan? Tinggal disesuaikan formatnya ya guys. Tinggal disesuaikan formatnya di sini sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini. Nah, di formatnya disesuaikan, letak kanan atau kiri, lalu hurufnya biasanya Times Roman, lalu ininya 10. Jadi ini adalah tampilan yang ada di dalam rujukan. Nah, di atasnya tinggal dikasih misalnya ya tadi tulisan ya daftar pustaka. Gampang nggak bikin daftar pustaka dengan nggak sampai 2 menit ya? Halo, ini ada orang semua. Any questions? Ada yang mau bertanya? Ada yang bingung? Pak, aku mau tanya Pak. Ya Gong, gimana Gong? Ini tuh kalau di spreadsheet bisa nggak ya Pak Mendeley? Kalau di apa? Di Di split? spreadsheet. Saya belum pernah coba Gong buat question itu. Ada nggak memang kalau dia di apa ya bahasanya kalau di spreadsheet ada nggak ya? Saya coba baru mau nyalain. Saya belum pernah coba. Kadang pas lagi dicoba begini, Excel-nya juga lama nih. Komputer saya kayaknya ada satu bro. Nah ini dia. Sepertinya nggak ada deh Gong. Kalau di ini, karena kalau di spreadsheet kan nggak bisa ya. Karena di Mendeley yang ini, yang di Mendeley bahasanya di Mendeley website-nya ya. Jadi di Mendeley website. Pak, sorry Pak, salah Pak. Maksudnya di Google Docs. Sorry. Apa tuh? Di Google Doc. Heeh. Itu kan nanti kan mau kolaborasi kan Pak. Maksudnya kalau misalkan di Word kan dia sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan bisa di Google Docs kan enak gitu, gitu loh Pak. Itu Di Google Doc tuh link ya, di link ya. Yang maksudnya pakai G Drive gitu kan. G Drive, lalu kalian ngasih share file di sana, lalu kalian kerja bareng-bareng gitu ya. Iya, biar bisa kolaborasi gitu. Ya, paham saya. Karena begini loh, Google Doc itu kan sebuah aplikasi yang ditanamkan di Google, bukan stay alone. Nah, kadang-kadang seperti kayak web importer, ya, web importer itu harus ada di browser kita sendiri.
Contohnya kalau kita gunakan Chrome, dia akan muncul di Chrome. Tapi kalau kita gunakan misalnya Mozilla, dia akan muncul juga di Mozilla. Nah, yang jadi pertanyaan saya memang sampai saat ini saya belum pernah support center. Coba ya saya lihat. Bisa nggak? Coba dicoba deh. Saya sepanjang ini saya belum pernah sih ya. Belum pernah menggunakan ini. Dan biasanya teman-teman berkolaborasi satu sama lain sebenarnya. Ini lama banget ini. Mendelay download. Kalau biasanya kalau saya bikin dengan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya di internet itu udah ada semua ya, bahasa itu udah muncul semua sih informasi-informasi itu. Jadi kalau misalnya how to add Mendeley sheet ya, on Google Doc, biasanya sih ada informasi. Nah, ini Gung. Oke Pak. Oh nggak bisa ya berarti Nggak harus bisa, di itu copy paste ya. dari yang nggak bisa. Mendeley doesn't support Google Doc and you cannot use Mendeley to insert formatted text citation into Google Doc. Kenapa bisa begitu? Nanti saya jelaskan alasannya. Karena antara Google Doc atau Word yang ada di dalam Google Doc itu adalah punyanya Google. Jadi ada privilege, semacam privilege. Sehingga si Google Doc nggak mau memberikan akses kepada web importer. Itu sebenarnya. Dia punya sharing sendiri. Karena di Google Doc itu kan di G Drive. Nah, G Drive masing-masing itu saling terkoneksi dengan Doc atau Word yang ada di Microsoft Word atau punyanya Microsoft. Lalu ada lagi link yang punyanya Mendeley. Google nggak mau ada resiko di sana. Sehingga dia katakan you cannot use Mendeley to insert formatted in text citation into Google Doc. Seperti itu, Bung. Jadi by the way, thank you. This is a knowledge ya. Jadi ini pengetahuan yang mungkin nanti buat teman-teman juga bisa menangkap. Saya suka pertanyaan-pertanyaan yang beyond, bukan yang normal-normal. Saya lebih suka itu karena itulah namanya knowledge. Ada lagi? Nah, ini ada lagi nih membuat bibliografi di Google Doc. Tapi ini menurut informasi yang sebelumnya, ya Gung ya. Menurut LibGuide, CBSD. Coba, tapi jangan menyerah dengan itu. Ada yang bilang Mendeley Desktop membuat di Google Doc. Tapi ini Mendeley Desktop. Jadi kalau bahasanya, nah ini bisa mungkin ada informasi. Nah ini Google Doc, Gung. Tapi dia tidak otomatis, Gung. Iya Pak. Jadi Harus dia di drag ditarik. and drop itu ya. Yes. Bisa aja kan? Bisa seperti ini. Kalau mau begitu ditarik. Yang penting ininya dibuka dulu. Kan gitu ya. Bahasanya kan ini kan sebentar. Nah, intinya ininya nih. Si Mendeley Desktop atau katakanlah yang namanya Windows Mendeley Reference Manager, ini tampilannya sama dengan yang saya punya. Nah nih, nah, tinggal di drag aja ditarik ke Google Doc. Ya karena masalah privilege ya, jadi nggak boleh koneksi secara otomatis. Nah ini tampilannya sama, tinggal di drag. Jadi buka dua layar, Mas Agungnya buka dua layar. Nah teman-teman buka ini yang ada di Google Doc. Lalu sharing pakai Zoom nanti akan kelihatan. Oh yang ini ya, oh yang masukin, oh yang ini ya masukin. Jadi ada 4 kunci ya yang di Mendeley. Pertama adalah Mendeley Desktop, lalu Mendeley Reference yang ada di web, ya web browser ya. Ini web browser. Ya, jadi basisnya web browser. Walaupun ini sama dengan yang ada di Mendeley Desktop. Tapi saran saya download juga Mendeley Desktop. Kalau nggak punya nanti saya kasih. Lalu yang ketiga itu adalah Windows Citasi. Jadi Windows Citasi itu yang ada di Word. Ini kalau yang dia standalone punya di MS Word ya. Tapi kalau menggunakan Google Doc ya tinggal drag and drop. Itu yang ketiga. Nah yang keempat baru yang namanya ini. Apa namanya itu? Web Importer. Ya, seperti itu. Sehingga jadilah hasil akhirnya akan seperti ini. Nggak pusing kan ngetik-ngetik lagi? Betul nggak?
nggak pusing lagi ngetik-ngetik lagi dari 100. Jadi kalau mahasiswa saya minta coba carinya, coba referensinya cari sampai 200, pasti kan kaget. Amat kok referensi. Padahal dengan begini aja gampang banget. Ini barusan berapa menit udah 100. Nah, tinggal yang penting isinya ini disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jangan nulis A, tapi ngasih rujukannya C ya kan beda jauh. Tapi yang ada kaitannya. Itu aja ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Thank you, Agung. Mana yang lain? Inai? Dicoba. Pak, aku mau tanya sekali lagi, Pak. Apa-apa tanya aja. Tapi ini tentang citasi gitu sih. Ya. Jadi itu kan tadi Bapak bilang kan kalau citasi kan maksimal tuh 3 sampai 4 tahun kan ya. Iya, Tapi betul. pas kita baca jurnalnya itu tuh si jurnal yang kita mau citasi itu dia ngesitasi jurnal lain yang dia itu tahunnya itu tuh udah kayak Ya, 1900-an. Ya, Nah, betul. itu tuh yang kita ambil tuh kita ngesitasi jurnal yang baru dalam jurnal yang lama atau kita langsung aja nih ke jurnal yang lamanya gitu, Pak? Jurnal yang baru. Jurnal Aturan. yang baru tapi ngikut ini Iya, nggak? Yang betul. jurnal lamanya diikutin Yes. nggak? Yang jurnal lamanya apakah mau diikutin atau enggak, silakan saja. Nggak ada masalah. Oh, jadi itu nggak apa-apa, Pak, walaupun Nggak ada yang masalah. Jadi ngambil yang baru itu karena dia punya link ke citasi yang lama. Gitu. Oh, oke. Masa kita citasi tiba-tiba ada yang tahunnya 1920 loh di Elsevier. Jadi masa kita ngelink ke jurnal yang citasinya di tahun 1920. Nanti kalau dosen pembimbing yang ngerti dan mau nerima sih nggak ada masalah. Tapi kalau dosen pembimbingnya nggak ngerti, atau bahkan mungkin dosen pengujinya, kok dia lama banget tuh udah hampir 200 tahun gitu. Ya kan? Hampir 100 tahun gitu kan. Nah, dia akan komplain. Padahal sebenarnya maksud kalian tuh apa misalnya. Karena nggak ada jurnal yang memang terbaru yang berkaitan dengan itu. Dan itu selalu dipakai tahun ke tahun. Ya ambillah jurnal yang terakhir. Gitu ya, Gong. Oke, Pak. Tapi ada juga yang menurut BINUS bisa 5 tahun. 5 tahun atau 10 tahun. Biasanya kalau saya sih maksimal 5 tahun supaya kebaharuannya tetap terjaga. Gitu loh, Gong. Jadi barunya itu terjaga. Nggak terlalu lama. 10 atau berapa. Dan cara untuk mencari itu kan sangat mudah sekali. Kan gitu ya. Nah itu yang mungkin salah satu yang ingin saya sampaikan. Walaupun mungkin ada teknik-teknik lain ya selain ini. Ya contoh saja misalnya publish and perish. Gitu ya, publish and perish. Ini untuk, nah nanti silakan digunakan untuk Mendeley oke ya. Jadi itu sederhana sekali. Nah sekarang saya coba sedikit membuka wawasan tentang yang namanya publish and perish. Tapi ini hanya mengambil jurnal. Pada saat mau memasukkan itu ke dalam Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager, itu akan dilakukan secara manual. Biasanya akan mengambil bibtag-nya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, saya dengar tadi di kelas bahwa Agni sudah pernah menggunakan yang namanya Publish and Perish. Nah, ini minta di-update. Saya coba update dulu ya. Oke. Biasanya gitu, error suka publish and perish begitu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ambil ke website yang namanya website tadi kan di kelas sudah saya tunjukkan. Nanti tinggal cari yang downloadannya, resource-nya. Nah, resource-nya ini ada yang publish and perish. Sebentar, ini ada di bagian download-nya sebenarnya. Kayaknya di bawah nih. Nah, ini dia. Publish and perish on Microsoft Windows, khusus untuk Windows. Nanti ada yang macOS juga. Linux pun ada kalau yang suka pakai Linux tampilannya gitu. Nah, ini adalah apa namanya platform-platform. Nah, kalau saya karena ini Windows ya saya gunakan Windows. Nah, pada saat semua sudah diinstal, automatically saya akan buka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pilihan-pilihan. Gitu.
Ada jurnal yang terindeks Scopus, ada yang Semantic Scholar-nya, ada Web of Science yang merupakan jurnal-jurnal atau penyedia-penyedia atau publisher yang menyediakan jurnal-jurnal yang terindeks. Bahasa internet itu yang bagus lah, ya. Nah ini cuman memang harus beranggota. Jadi dia kalau Web of Science harus punya keanggotaan di sana, Semantic juga, Scopus juga. Nah biasanya kalau ini cuma maksimal sekitar 200-an lah, maksimal hanya 200 Scopus. Saya belum, kalau Web of Science mungkin bisa lebih dari itu, tapi lumayan agak. Saya coba aja misalnya yang Google Scholar atau cross reference. Cross reference itu maksudnya dia akan secara automatically by Google dia akan mencari dan mengambil semua jurnal yang berasal dari Scopus kalau dia dapat, Web Science kalau dia dapat, dia ambil semua di cross reference, gitu ya. Ya kalau mau dicoba silahkan diklik cross reference. Nanti kalian nggak usah nulis macam-macam. Kalian hanya tulis saja tahun berapa sampai berapa, dari mana, dari tahun berapa sampai berapa. Lalu kata kuncinya apa? Nggak perlu ini, nggak perlu. Contoh misalnya, ya. Namun pastikan pada saat melakukan ini harus ada settingan di sini. Jadi settingannya itu di sini harus referensinya. Kalau saya mau menggunakan cross reference, saya bisa sampai 1000 jurnal maksimal. Kalau dia menggunakan Google Scholar 1000 juga. Kalau dia Scopus maksimal hanya 200. Ini walaupun saya ketik 1000 tapi di sini hanya maksimal 200. Begitu juga dengan Web of Science 200. Lalu PubMedis. Oh, ini bisa 1000. Google Scholar 1000. OpenAlex 1000. Jadi cuma hanya si Scopus sama Web of Science yang maksimal 200. Dan pastikan juga di sini ada API yang harus dimasukkan ke dalam sini. Karena apa? Ini berbayar. Jadi bukan berbayar, beranggota, menjadi anggota dulu. Contohnya kayak Scopus, dia punya API di sini dan ini harus dimasukkan. Gitu ya. Baru kita bisa cari. Nah, untuk malam ini karena udah lumayan lama waktunya, saya kasihan kalian. Nah, ini kita coba cari pakai cross reference. Ini udah posisi udah nyala. Lalu tahunnya itu hanya dari tahun 2019 lah katakan ya. 2019 sampai dengan 2022. Oke. Lalu kata kuncinya apa? Nah, kata kunci ini lah biasa kalau di paper atau jurnal kan ada tuh keyword. Nah, keywordnya apa? Misalnya contohnya UI, UX. UI, lalu UX, apalagi kira-kira? Apps, trend, lalu kemudian trend begini. Lalu kemudian apa lagi? Apa namanya? Nah, saya ambil contoh ini dulu ya. Nah, saya gunakan cross reference, keywordnya UI UX app and trend, gitu ya. Nah, tinggal setelah ini semua kita nggak perlu tulis author, affiliation, publication name, title word, nggak usah. Kita hanya kata kunci, lalu tahun, lalu kita klik. Ini prosesnya lumayan. Nah, karena 1000. Ini 200 nih. Kemudian internet saya kayaknya itu lalu ini. Agak lama nih. Saya matikan dulu. Ya, mati. Mana tuh? Mana ini? Aplikasinya mana? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini udah ada sekitar 1000 kalau nggak salah nih. Jalan. Nah, ini tergantung dari koneksi internet. Oh, belum, masih 500. Tadi saya mau coba 500. Ini saya coba maksimum. Nah, kalau maksimum lumayan lama ya. Jadi tergantung dari koneksitas. Nah, ini sudah. Ini in total bisa sampai 1000 ya. Jadi, nah ini dia. Nah,
Nah, ini masih jalan, tunggu dulu. Sabar ya, dikit lagi. Dikit lagi. Dia searching. Biarin dulu, masih proses. Oke, tinggal 100 lagi. Biarin dulu aja. Jadi dia baru bisa kelihatan hilang. Sudah. Sudah. Berarti sudah ada sekitar 1000 jurnal. Nah, ini citasi dari tahun 2019 sampai 2022 yang paling banyak application with maps, anxiety and depression mobile apps with evidence-based framework systematic apa misalnya. Ya. Systematic search for major app store. Jadi dia melakukan ini dengan anxiety and depression mobile app. Jadi tingkat keraguan dan tingkat depresi yang ada pada mobile application berdasarkan bukti dari kerangka systematic search by major app store. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang kita dapatkan. Nah, memang kalau dengan menggunakan cross reference kan kita nggak tahu mana yang jurnal-jurnal yang berasal dari katakanlah publisher yang besar. Nah, kita lihat di sini publishernya. Ada 8 publisher yang diakui bagus. Di antaranya adalah IEEE, Elsevier, HCM, lalu ada Springer. Biasanya ada muncul di sini Springer. Apress juga bagus. Lalu kemudian ada, nah ini Springer contohnya. Lalu ada lagi IOP Publishing. Lalu kemudian ada lagi. Jadi ada 8 minimum yang terkait dengan indeks Scopus. Nah ini dia. Nah, selain dari itu, dari publisher yang ada tertera di sini itu dibuang. Walaupun judulnya sesuai. Kadang-kadang ada juga yang pakai sih. Nah, tinggal nanti kalau misalkan ini mau dipindah ke Excel, ya tinggal di copy resultnya atau di save result sebagai metric CSV. Hingga dia akan bisa berubah di katakanlah di apa ya? Dia akan menjadi Excel di saya ambil contohnya sini pop metriknya di abad. Oke. Kemudian saya buka yang tadi saya sudah download di BINUS, pendidikan pengajaran, materi pengajaran, Incolbit, lalu kemudian GASA. Di sini ada pop chart abad. Nah, ini abad. Ini ada pop chartnya. Nah, kalau kalian buka, klik misalnya, oh ini nggak buka nih. Ini nilainya bukan ini. Sorry, nggak ada isinya. Berarti dari Mendeley ini kita save resultnya sebagai metrik CSV, resultnya SCSV, bukan yang metrik SCSV, tapi resultnya SCSV. Lalu kita ini kan, kita pilih yang tadi, nggak apa-apa kita timbang karena nilainya ini. Kelihatan di sini angkanya ada sekitar 589 KB. Pada saat saya buka, nah ini dia yang ada di, termasuk dengan linknya. Nah, pastikan untuk ngecek satu-satu publishernya di sini. Nah, ini publishernya. Dicek satu-satu. Apakah dari 8 besar, contoh IEEE, ini merupakan publisher besar, Elsevier publisher besar, ACM juga 3. Lalu ada CRC Press, punyanya Springer. Itu juga merupakan bagian dari indeks yang Scopus. Nah, setelah itu semua baru kita pastikan judulnya apa, berkaitan enggak. Kalau memang berkaitan, kita pertahankan, yang lainnya kita buang. Nah, untuk memasukkan hal-hal seperti itu memang agak kesulitan. Kenapa? Karena di Windows
di Mendeley Desktop ini bisa kita import data yang tadi. Misalnya contoh, saya import, ini lumayan lama nih, jadi import. Nah gitu ya, import. Dalam bentuk apa? Di sini ada pilihannya hanya BibTeX, XML, atau RIS. Kalau di Windows, di Mendeley Desktop. Supaya nanti tampilnya seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalnya tawarannya import di Mendeley Desktop ini, jadi ini untuk mengimport jurnal-jurnal, kita bentuk tampilannya BibTeX. Automatically yang ada di Publish and Perish ini kita save resultnya sebagai BibTeX. Cari ini BibTeX. Kalau tidak ada BibTeX di sini, ini ada BibTeX. Kalau tadi kan resultnya CSV, kita resultnya sebagai BibTeX. Kita save lagi. Objek yang BibTeX. Nah, nanti di sini akan kelihatan BibTeX. Nah, ini BibTeX. Nah, pada saat semua jurnal ini sudah, anggaplah kita anggap semua tuh jurnal tadi oke semua. Nah, baru kita buka Windows Desktop, lalu kemudian kita supaya ini nggak tempur ya, supaya nggak bahasanya nggak bentrokan satu sama lain, kita ambil aja di sini, create folder. Nah, latihan Mendeley dan PNP, Publish and Perish. Oke. Nah, ini latihan Mendeley. Nah, kita pastikan si highlightnya itu di sini. Lalu di sini kita impor BibTeX. Karena tadi kan datanya BibTeX. Nah, kita cari yang di mana tadi tempat kita naruh ini. Nah, kita copy aja alamatnya, lalu di sini ada, kita copy paste. Kita linkkan ke sana. Nah, ini ada BibTeX. Ini tinggal kita klik aja. Dia akan muncul nanti di sini. Kalian lihat di bawah ini. Nah, ini dia. Ini jurnal-jurnal tadi. Nah, untuk memastikan memasukkan ke Word yang tadi ya sama dengan yang tadi. Tinggal terkait judul-judulnya, nah, baru kita tinggal reference, kita end insert station, go to Mendeley. Nah, mana yang tadi latihan Mendeley? Kita pilih semua. Nah, ini cuma lumayan lama ya kalau 1000 jurnal atau 1000 citasi, ini lama. Makanya saya bilang, ya tadi contohnya seperti itu. Misalnya seperti ini, ya udah kita cheat aja langsung. Jangan muncul di sini. Ini dia. Dia akan nambah di bawahnya secara automatically kita akan buat. Ini dia. Nih, muncul. Ya, dengan catatan bahwa jurnal-jurnal tadi itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, mengenai apa dan sebagainya, sesuai dengan judulnya. Itulah kegunaan dari Mendeley dan Publish and Perish kalau mau digabung. Itu lebih inilah. That's point. Udah jam 9, nanti ada dimarahin. Gimana menurut kalian? Ada sedikit, ada yang udah out-out, nggak apa-apa. Segitu ya. Jadi ada yang bingung kah? Ada yang ingin bertanya? Thank you buat Agung. Berarti ini lebih cocok kalau solo ya Pak, sendiri ya Pak. Soalnya kayaknya dia lebih ke lokal kan Pak. Kalau misalkan save-an kita sama Ya, teman kita nggak sama, nanti beda dong urutan nomornya. Iya, betul, memang betul. Makanya ini biasanya digunakan untuk paper, karena paper itu ada yang membuat satu. Nah, tadi sempat Agung tanya, kira-kira kalau pakai Google Doc biar kerja bersama bisa nggak? Ya, mau tidak mau memang harus melakukan drag and drop. Nah, kalau drag and drop, itu kan posisinya sudah seperti Mendeley Desktop, seperti ini kan. Tinggal ditarik ke Google Doc. Pastikan bahwa pada saat mencari jurnal ini, kalau dengan menggunakan katakanlah Publish and Perish, UI UX-nya ini harus sama. Ini kata kuncinya ini doang. Titik komanya juga harus sama. Jangan berbeda atau ditambahkan. Kalau memang bentuknya begini, ya begini. Lalu tahunnya juga harus sama. Nah, tinggal di-save sebagai BibTeX, baru dimasukkan ke Mendeley Desktop seperti itu. Nah, kalau sendirian memang lebih baik. Tapi kalau misalkan mau dengan seperti gabungan, ya tadi caranya. Buka Windows Desktop, yang Google yang Agung tadi tanyakan, kita buka Google Drive, tinggal di drag and drop. Oh, yang ini, yang itu, yang ini, dan kayak gitu.
Ya. Jadi bahasanya kalau kita mau seperti yang tadi diinginkan, ya pastikan bahwa bipteknya juga harus sudah terpasang di Mendeley desktop, karena ini yang akan menjadikan cheat. Gitu loh ya, menjadikan citasi. Tinggal ditarik aja, drag and drop ke Word. Di Google Doc ya, di Google Doc. Tinggal ditarik. Satu-satu, oh ini chatnya ini, chatnya ini. Masalahnya kan di Google Doc saya nggak tahu ya, belum pernah lihat apakah ada yang stylenya. Stylenya tuh seperti ini tadi. Misalnya stylenya mau kita tuliskan yang kayak gini, IEEE, atau bahasanya kita menggunakan apa. Kalau apa, psychological, tampilannya nggak angka 1, enggak, tapi dia berubah. Nah, dia akan begini. Ya. Seperti deskripsi umumnya. Itu BINUS menggunakan ini. Nah, tanda hitam di sini nggak usah bingung, di save aja nanti pada saat dibuka lagi akan kayak nggak usah bingung. Nah, di atas ini pun juga akan begini, ini citasi. Ya, monggo silakan. Oh ya, nanti kalau recordingnya saya coba edit, saya coba kasih deh ya, 1 jam lumayan. Ini di cloud soalnya, jadi saya nanti udah saya saving, nanti saya coba. Oke. Saya kasih Google Drive, saya kasih linknya ke masing-masing kelas. Oke? Ada pertanyaan lagi? Lamaan nih. Udah mulai ngantuk ya. Besok ada kuliah kah? Ada, Pak. Ada ya. Jam berapa pagi? Pagi atau siang, Muhammad? Pagi. Sini ada Inaya, lalu ada Nabila Putri, lalu Ibnu Giwari, lalu siapa lagi, banyak nih yang buat teman-teman yang mau. Jadi ya nanti silakan. Ini jarang memberikan seperti ini ya. Belum bicara nanti Smart PLS atau apa. Itu lain lagi ceritanya. Itu aja sebenarnya. Oke, itu ya. Thank you yang buat udah hadir. Terima kasih, mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. bermanfaat. Kalau Terima kasih, nggak ngerti, nanti tanya Japri. Oke ya. See you semuanya. Terima kasih dan Selamat malam, Pak. malam.